Ia dilahirkan di kota Madinah pada tahun terakhir dari kekhalifahan Umar bin Khattab, yaitu pada tahun 21 Hijriah. Asal keluarganya berasal dari Misan, yaitu suatu desa yang terletak antara Basrah dan Wasit, yang kemudian mereka pindah ke Madinah. Ayah Hasan al-Basri adalah seorang budak dari milik Zaid bin Sabit, yang sedangkan ibunya juga merupakan seorang budak dari milik Ummu Salamah, istri Rasulullah SAW. Ummu Salamah sering mengutus budaknya, yaitu ibu dari Hasan al-Basri, untuk suatu keperluan, sehingga Hasan yang seorang anak budaknya itu sering disusui oleh Ummu Salamah. Ada yang mengatakan jika suatu hari kemungkinan besar Hasan al-Basri akan menjadi seorang ulama yang sangat populer dan sangat dihormati. Itu dikarenakan atas barokahnya susuan dari Ummu Salamah yang diberikan ketika Hasan masih kecil. Pada usia 12 tahun, Hasan sudah bisa menghafal Al-Quran. Saat usianya beranjak 14 tahun, Hasan bersama keluarganya kemudian pindah dari Madinah menuju ke kota Basrah, Irak. Sejak saat itulah dia dikenal dengan nama Hasan al-Basri, yaitu Hasan yang bertempat tinggal di kota Basrah. Dikala itu Basrah merupakan kota keilmuan yang sangat pesat peradabannya, sehingga para tabi'in pun yang singgah ke sana bertujuan untuk memperdalam keilmuannya. Di Basrah, Hasan sangat aktif mengikuti perkuliahannya. Ia juga banyak belajar dari Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas, ia memperdalam ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu qiraat. Sedangkan ilmu fikih, bahasa, dan sastra, juga ilmu-ilmu lainnya, ia dapatkan dari sahabat-sahabat yang lain. Hasan al-Basri merupakan sufi pertama penyeru pergerakan moral tasawuf yang wujudnya melalui zuhud, khauf, dan roja, yang lahir dari kekacauan suasana sosial politik pada zaman dinasti Umayyah. Secara umum, ekspresi zuhud dan perjalanan spiritual Hasan al-Basri tampaknya memperoleh infus atau motivasi dari 3 faktor. Infus ini kemudian memberikan gambaran tentang tipe-tipe gerakannya yang muncul. Yang pertama yaitu karena corak kehidupan yang profan dan hidup kepelesiran yang diperagakan oleh umat Islam, terutama oleh para pembesar negeri dan para sastrawan. Aspek ini merupakan motivasi yang paling mendorong untuk Hasan al-Basri melakukan protes tersamar lewat pendalaman kehidupan spiritual zuhud dengan motivasi etika. Yang kedua yaitu timbulnya sikap apatis sebagai reaksi maksimal pada radikalisme kaum Khawarij dan polarisasi politik pada masa itu, yang menyebabkan Hasan al-Basri terpaksa mengambil sikap menjauhi kehidupan masyarakat yang ramai, yang kemudian menyepi sekaligus menghindari diri dari keterlibatan langsung dalam pertumpahan politik untuk mempertahankan ketenangan rohaniyahnya sendiri. Yang ketiga adalah corak kodifikasi hukum Islam dan perumusan ilmu kalam yang rasional, sehingga kurang bermotivasi etika yang menyebabkan kehilangan moralitasnya.
yang menjadi semacam wahana tanpa isi atau semacam bentuk tanpa jiwa. Konsep dasar dari pendirian tasawuf Hasan al-Basri adalah zuhud terhadap dunia, menolak kemegahannya semata untuk menuju kepada Allah, tawakal, khauf, dan roja. Hasan al-Basri pernah berkata, jangan hanya takut kepada Allah, tetapi ikutilah ketakutan itu dengan pengharapan. Takut akan murkanya, tetapi mengharap karunia-Nya. Jadi, Hasan al-Basri senantiasa bersedih hati, senantiasa takut apabila ia tidak melaksanakan perintah Allah dengan sepenuhnya, dan juga tidak bisa menjauhi larangannya dengan sepenuhnya pula. Sedemikian takutnya sehingga seakan-akan bahwa Hasan al-Basri merasa neraka itu hanya akan dijadikan untuk dia seorang. Terima kasih. Dicukupkan sekian. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.